Halo, di sini saya pengen sharing-sharing dikit tentang LKM-MTM dan tentang saya di LKM-MTM sih, pengalaman pribadi aja. Jadi menurut saya LKM-MTM itu pelatihan yang bagus di ITS ya. Itu latihan manajerial, apa ya kepanjangannya? LKMM tingkat menengah intinya gitu. Itu pelatihan manajemen organisasi. Benefit yang saya rasakan ya, mungkin pertama wawasan tentang KMITS, kedua ilmu manajerial organisasi, ilmu manajemen organisasi, ketiga networking, ketemu teman-teman yang minat ke KMITS, minat dengan isu-isu KMITS, sama minat di organisasi gitu. Beberapa teman saya itu nyalon di organisasinya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyalon di organisasi kamu, misalnya pengen nyalon ke Hima atau KBM atau Presbem, saya sih sangat menyarankan untuk ikut LKMMTM. Kenapa? Karena pertama mungkin bisa meningkatkan awareness terhadap isu KMITS, bisa lebih kenal sama isu-isu KMITS. Kedua, bisa dapat ilmu manajemen organisasi. Jadi salah satunya untuk merencanain organisasi misalnya. Nah, kalau misalnya pemilu, kalau misalnya di kamu pakainya pemilu ya untuk pemilihan ketua, itu kan biasanya pemilu itu ada syarat berkas rencana kepengurusan gitu ya. Nah, itu tuh cocok banget untuk membuat rencana kepengurusan itu. Ilmunya tuh menurut saya bisa didapetin di LKMMTM gitu sih. Jadi cocok banget untuk LKMMTM ini, cocok untuk menunjang terkait hal tersebut. Ketiga, networking. Jadi yang saya lihat di LKMMTM itu banyak dari teman saya yang setelah LKMMTM itu nyalon di organisasinya ya. Jadi beberapa orang memang jabat gitu ya di organisasi. Nah, berarti kan teman-teman di LKMMTM itu kan orang-orang pejabat ormawa gitu ya. Misalnya ada yang Kahima, ada yang KBM. Itu menurut saya bisa jadi networking juga sih kalau misalnya kamu memang mau berkiprah di organisasi. Kan enak jadi punya teman dari berbagai jurusan. Terus kemudian saya mungkin pengen cerita pribadi ya, ini di skip aja. Jadi dulu saya dulu pengen banget ikut LKMMTM. Enggak pengen banget juga. Jadi dulu saya sebenarnya nggak begitu mandang LKMMTM, tapi kebetulan ada cutting saya yang ikut LKMMTM. Nah, jadi kan saya jadi ngelihat gitu LKMMTM ya, maksudnya jadi notice LKMMTM. Kebetulan di jurusan saya, di angkatan satu tingkat di atas saya itu cuma satu orang yang ikut LKMMTM. Nah, ya udah saya notice tuh LKMMTM. Awalnya saya nggak begitu minat kan, tapi saya lihat yang cutting saya ini bagus gitu orangnya. Jadi saya notice LKMMTM. Terus kebetulan saya itu sebenarnya mau ikut program kegiatan lain, program apa gitu lah pokoknya. Terus saya tuh ketolak di program yang itu. Jadi saya pengalihan lah, jadinya saya mau ikut LKMMTM. Nah, sebenarnya dulu kayaknya ada 3 alasan ya, seingat saya ada 3 alasan kenapa sih saya mau ikut LKMMTM. Nah, ini kalau nggak salah saya tulisin di esai saya. Jadi LKMMTM itu ada syarat esainya kan. Iya, esai LKMMTM. Lupa saya, ada nggak ya? Pokoknya iya ya, kayaknya ada motivation letter atau apa gitu. Ya, sejenis itulah ya, saya lupa. Ada alasan-alasan yang saya tulisin di situ. Tapi yang saya ingat cuma 2 setidaknya. Pokoknya saya mau bawa KMI itu organisasi saya, sama saya mau bawa Moga Lulus itu project pribadi saya, kayak project kebaikan gitulah, project kebaikan pribadi adalah pokoknya. Nah,
saya mau ngembangin si mau gak lulus itu. Terus satu lagi saya lupa alasannya apa, pokoknya dulu tuh saya pengen banget kan, maksudnya saya tuh punya motivasi yang kuat untuk ikut LKMMTM. Nah terus tapi di pas LKMTM-nya itu saya kayak ragu-ragu gitu loh, kayak yang mungkin terguncang, tapi saya terguncangnya tuh terombang-ambing gitu kan, kayak terombang-ambing karena pemikiran saya sendiri, menurut saya sih gitu, kayak asumsi-asumsi saya yang keraguan dalam diri sendiri, kayak saya merasa saya nggak cocok di LKMMTM itu kayak nggak saya banget gitu. Saya cocoknya, saya kan anak informatika, saya ngerasa kayak saya kayaknya minat bakatnya itu di informatika, minat saya di informatika, saya nggak cocok lah di LKMMTM. Kemudian ada juga keraguan terombang-ambingkan gara-gara tentang organisasi saya, tapi ini munculnya masalah-masalah internal gitu, masalah internal dalam diri saya, kayak saya ragu apa ya, saya merasa saya organisasi saya itu, saya bisa organisasi saya itu bermanfaat gak ya gitu loh. Soalnya waktu itu emang lagi masa merintis kan, organisasinya vakum gitu. Jadi organisasi itu baru bangkit dari vakum gitulah, pokoknya adalah tentang organisasi saya, dan saya tuh merasa muncul pertanyaan-pertanyaan yang dasar-dasar gitu, pertanyaan filosofis gitulah. Saya mikir kayak, apakah yang saya lakukan ini berguna, mikir-mikir kayak gitu. Jadinya saya agak ombang-ambing di situ. Tapi sebenarnya untuk saya ya, bahkan untuk saya yang pernah ngerasa kalau LKMMTM itu nggak saya banget, LKMMTM itu saya akui bagus banget. Apalagi untuk yang tadi ya, untuk yang memang mau belajar manajemen organisasi, untuk yang mau terkait yang tertarik sama isu KMITS, untuk yang mau nyalon, wah itu kayaknya bakal bagus banget. Soalnya saya aja mengakui bagus. LKMMTM itu seleksi sih, jadi emang ada yang nggak lolos, teman-teman saya tuh ada yang nggak lolos untuk LKMMTM. Sebenarnya saya kira dulu itu kayak, siapa sih yang mau ikut LKMMTM gitu kan, ternyata LKMMTM tuh seleksi. Saya kira ya dari jurusan saya itu sedikit karena memang minatnya sedikit, memang sih minatnya sedikit, tapi ternyata dari yang minatnya sedikit itu ada yang nggak lolos gitu loh, bukan yang auto lolos. Dan ternyata seleksinya itu juga nggak yang gampang, kan ada seleksi tulisnya ya, ada tes tulis, itu juga soalnya nggak gampang gitu loh. LKMMTM itu menurut saya lumayan berat sih, antara emang berat sih, mungkin ditambah sama saya yang ragu-ragu ya di tengah-tengah. Jadi ada kejadian seperti ini, dulu ada jadwal LKMMTM yang ternyata nabrak sama jadwal kegiatan saya yang lain, Akmas itu, jadwal kegiatan Akmas. Nah saya tuh pengen banget ikut Akmas kan, tapi bentrok sama LKMMTM. Tapi teman saya bilang, intinya nguatin saya lah ya, kayak saya intinya nguatin saya kalau saya pengen banget loh dulu ikut LKMMTM, saya nungguin banget loh LKMMTM, masa ikut LKMMTM aja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya mengikuti tuh LKMMTM yang bentrok itu. Jadi akhirnya di antara dua kegiatan saya memilih untuk mengikuti LKMMTM. Ya udah, saya ikut LKMMTM. Terus LKMMTM itu berapa hari kan? Tapi selain yang 2 hari itu, jadi 2 hari itu online ditambah 4 hari kalau nggak salah ya, 4 hari atau 5 hari, pokoknya ya sekitar dalam 1 minggu, tapi nggak full seminggu kalau nggak salah, sekitar 4 hari 5 hari, mungkin Senin sampai Kamis, terus Sabtu lanjut lagi, saya agak lupa. Nah itu tuh ditambah yang 2 hari pas online, yang bentrok itu pas 2 hari itu, 2 hari pas online itu bentrok sama Akmas saya. Terus pas 4 hari
selanjutnya pokoknya yang offline, yang selanjutnya kan offline ya. Offline itu tuh udah lumayan berat, ada tugasnya kan soalnya. Jadi itu pelatihannya kan dari pagi sampai sore kalau nggak salah. Habis itu kan ada tugas, jadi kita ngerjain tugas tuh malam-malam. Ya tugasnya juga banyak ya, tugasnya banyak, perlu jaras juga, pokoknya adalah jarasnya. Terus ya lumayan capek, LKMTM itu lumayan capek, tapi seru seru sih, dan berkesan tentunya, dan insight-nya bagus, ilmunya bagus. Terus apa lagi yang mau saya ceritain di sini? Kalau misalnya ada pertanyaan gini, LKMTM itu cocok gak sih kalau misalnya gak mau jadi kahima, gak mau jadi presidium? Cocok. Saya nggak jadi kahima, saya nggak jadi presidium, bahkan saya nggak jabat di organisasi. Saya cuman staf ahli di organisasi saya, di himpunan sama di KMI. KMI itu Keluarga Muslim Informatika. Itu kayak LKKI, itu LKKI departemen, rohisnya departemen gitulah ya. Saya dulu mengingat kata-kata ini sih, kata-kata dari kakak-kakak pemandu. Intinya apa ya, LKMTM itu nggak harus jadi presidium, nggak harus, kita nggak harus ngorbanin diri untuk jadi, ya ya intinya nggak harus jadi presidium lah. Terus saya ingat kalau misalnya LKMTM itu ya untuk cari ilmu, LKMTM itu cocok untuk orang yang mau cari ilmu gitu sih. Jadi bukan hanya untuk yang mau nyalon doang, soalnya ilmunya tuh bagus sebenarnya. Ilmu manajerial dan ilmu manajemen organisasi ini mungkin nggak hanya untuk orang-orang yang mau organisasi di ITS, mungkin kan bisa jadi bisa dipakai di ilmu di yang lain sih, mungkin bisa diimplementasiin di tempat lain juga. Mungkin ya, tapi ya kalau saya lihat ya di timeline LKMTM itu emang cocok banget untuk orang yang mau nyalon, soalnya kan emang cocok gitu, abis LKMTM abis itu nyalon, cukup ya, nggak lama-lama banget, nggak bentar-bentar banget, cukup lah waktunya. Abis TM terus nyiapin diri untuk nyalon. Jadi menurut saya emang mungkin ilmunya bisa langsung kepake di situ. Kalau untuk saya sendiri, saya kan nggak ini ya, nggak kayak nggak jadi apa-apa lah, kayak cuma jadi staf ahli doang. Saya sebenarnya nggak tahu sih ilmu saya sebenarnya kepake kemana ya, tapi saya nggak tahu masa depan gimana. Sebenarnya dulu pas mau LKMTM itu perlu surat rekomendasikan dari organisasi. Dulu saya minta ke ketua organisasi saya. Nah, waktu itu saya berbincang-bincang lah sama ketua organisasi saya ini, dan dia ngasih syarat ke saya untuk surat rekomendasi itu. Menurut saya mungkin syaratnya gampang, tapi waktu itu saya agak keberatan untuk memenuhi syarat tersebut. Terus kan ditanya ya, untuk apa, ngapain ikut LKMTM kalau bla bla bla. Saya bilang buat nambah wawasan. Terus dibilang yang daftar kan banyak ya, dia bilang intinya gini lah ya, yang daftar kan banyak, ada yang nggak lolos juga, kasihan dong yang nggak lolos. Kalau mau untuk wawasan pribadi di LKMM Prateli aja, LKMM TD untuk event, LKMM TM untuk organisasi. Jadi waktu itu emang syaratnya ada kaitannya lah sama organisasi. Jadi ya gitulah ya. Tapi sebenarnya kata-kata ketua saya ini ya benar juga kan. Kayak oh iya ya, mungkin kan LKMTM ini bagus ya. Kalau misalnya saya masuk berarti saya salah satu yang terpilih dong. Kayak iya ya, kasihan juga ya kalau misalnya ada orang yang nggak lolos dan mau bawa
organisasinya dan mungkin memang bakal lebih berimpact ke organisasinya dibandingkan saya, tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau dipikir-pikir lagi kayak ini kan LKMTM dari hidup saya kayak udah takdir gitu ya, jadi kayak mungkin memang ada manfaatnya. Tapi di sisi lain saya juga ingat kata-kata dari pemandu gitu ya, kalau nggak salah gini sih, kayak LKMTM itu cocok untuk orang yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar. Yang mau apa ya? LKMTM itu cocok untuk orang yang mau, saya lupa. Pokoknya LKMTM itu nggak harus jadi presidium gitu, tekanin kayak gitu. Jadi kayak ya udah berarti saya di sini mau belajar, saya di LKMTM mau belajar, dan ya udah saya LKMTM itu sebuah pelatihan gitu sih. Terus apa ya? Oh iya, dulu pas LKMTM pas seleksi itu saya dapat bantuan banyak sih dari cutting saya ya, yang yang alumni LKMTM. Jadi itu tuh di drilling soal, bukan di drilling soal, apa ya, kan ada tes tulisnya ya. Jadi sebelum tes tulis itu ya kami diceritain gitu tentang sejarah ITS gitu sih, sama cutting saya sama teman saya satu lagi. Kan di jurusan saya, di angkatan saya itu ada 2 orang yang daftar LKMTM, alhamdulillah dua-duanya lolos kan. Nah jadi kami berdua waktu itu di sharing-sharing lah sama alumni LKMTM ini, diajarin lah tentang untuk persiapan tes tulis LKMTM, yang sebenarnya ternyata tes tulisnya itu gak gampang, kayak susah gitu loh menurut saya ya. Kayak itu tuh wawasan yang ya mana saya tahu jawabannya kayak gitu sih. Tapi untungnya memang udah belajar kan sebelumnya, jadi kayak mungkin tahu-tahu dikit lah ya. Terus pas di LKMTM itu ada ini, tau gak sih, kayak message corner gitu, bukan message corner, apa ya, pokoknya ada tempat dimana kita tuh bisa saling kasih makanan ke orang lain. Nggak saling juga sih, pokoknya kita tuh bisa nerima, ada tempat yang kita tuh bisa nerima makanan dari orang lain, atau mungkin bisa nerima sesuatu lah dari orang lain gitu loh, dari orang. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah dapat dari ya cutting saya ini yang alumni LKMTM. Jadi waktu itu saya sama teman saya yang dari jurusan saya ya dapat makanan dari dia. Terus kalau misalnya lihat dari teman-teman yang lain, kayaknya mereka mungkin teman-temannya banyak ya yang ngirim makanan ke mereka gitu, kayak ngirim apa gitu, ngasih hadiah ke mereka. Ada tempatnya, memang ada wadahnya gitu sih. Menurut saya perlu sih support dari lingkungan ya, karena LKMTM itu ya berat untuk saya setidaknya, yang memang sempat tergonjang-ganjing di tengah-tengah. So kalau misalnya ada adik tiga saya mau ikut LKMTM, saya sih pengennya saya dukung sih dia, satu tingkat di bawah saya. Kayak saya mau support dia lah sebagai alumni LKMTM juga ya. Mungkin saya setidaknya melakukan apa yang cutting saya lakukan ke kami waktu itu. Kalau di sini ada yang nonton ya dan memang pengen ikut LKMTM, semangat ya.